Kali ini saya mau nyoba-nyoba install beberapa software. Mungkin ada beberapa software yang teman-teman tanyain di kolom komentar. Nanti kita coba aja semua software yang mungkin bisa saya install sesuai pertanyaan, atau mungkin software-software yang sebenarnya sehari-hari kita pakai di Windows. Cuman kan ini Windowsnya di Raspberry ya. Ada beberapa software yang contoh kasus OBS Studio ya, walaupun pada dasarnya nggak mungkin jalan juga di Raspberry karena itu software yang cukup berat, tapi sebenarnya bisa diinstal, cuman pada saat diklik nggak bisa jalan. Nah, contoh-contoh kasus seperti itu nanti akan saya coba tes di Windows 10 Raspberry Pi 4 nih. Oke, langsung simak aja videonya. Oke, di sini saya mau install MetaTrader ya. MetaTrader 4 nih. Tapi yang 5 juga mau saya coba sih, MetaTrader 5. Tapi coba dulu yang 4 ya. Sebenarnya saya nggak ada kepentingan buat ini, cuman buat teman-teman aja ini yang nanya-nanya bisa nggak sih diinstal MetaTrader 4. Sebelumnya saya udah nginstal, cuman nggak saya videoin gitu, makanya suka saya jawab di komen karena lebih gampang jawab via komen daripada saya harus videoin dulu gitu. Ini udah saya download ya MetaTrader 4, kemudian ini MetaTrader 5. Sambil jalan kita ambil install yang sudah terdownload ya, cuman 1,2 MB ya. Mungkin ini offline lagi, online installer ya, online installer ini. Kita coba dulu yang MetaTrader 4. Kalau udah bisa kita lanjut ke MetaTrader 5. Jadi kelebihannya kalau kalian pakai MetaTrader di Raspberry Pi ya, kalau logika saya bener nih ya. Jadi kan kalau trader itu biasanya mantengin PC terus. Ya kalau pakai komputer atau laptop lumayan juga ya listriknya. Jadi kalau misalkan nanti pakai Raspberry bisa dihemat karena kebutuhan listrik untuk Raspberry itu ya sangat-sangat kecil. Terus kalau misalkan kalian pantengin 24 jam ya paling yang gede justru di monitornya. Monitor tuh 18 watt, 15 watt rata-rata. Raspberry Pi itu 15 watt itu full load. Jadi bisa aja dia pas standby itu cuma 5 watt gitu, 10 watt. Ya secara biaya energi jadi lebih murah. Nah, terus kalau misalkan kalian pakai Raspberry Pi, kelemahannya ya mungkin nggak sekencang kalau pakai PC atau laptop langsung ya, desktop PC maksudnya atau laptop gitu. Ini sudah hampir selesai ya, tapi kok lelet juga ya. Internet di rumah saya tiap weekend sering masalah, jadinya kayak gini. Oke, sudah terdownload. Ternyata tadi baru download, sekarang install beneran. Ya, finish. Kita lihat. Oh, kayak gini nih softwarenya. Saya nggak tahu cara makainya, Mas Bro. Yang kalian request saya nggak ngerti cara makainya sama sekali. Harus dites kayak gimana nih? Intinya saya nggak ngerti. Ya kayak gini lah intinya sih, secara fungsi bisa tuh ya dibuka tuh. Ya kalau kayak gini biasanya udah bisa sih dipakai. Cuman saya nggak ngerti mau ngapain dengan software ini. Itu yang jadi masalah. Nah, oke, sekarang kita install MetaTrader selanjutnya yang MetaTrader 5. Yesin. Next. Download lagi. Wah, udah finish. Nah, ini MetaTrader 5. Tadi MetaTrader 4 di atas tuh. Ini lagi install juga, saya install update Defender Windows 10 build 2004 ARM based system
Sebelumnya udah diinstal, karena saya install ulang jadinya ngupdate lagi. Nah kayak gini juga ya, saya nggak ngerti ya. Paling kalau setelah ini juga saya install. Oke, next softwarenya apa? Oke, selanjutnya kita coba install aplikasi-aplikasi yang mungkin sering kita pakai ya. Contoh nih, Netflix. Coba aja kita install. By the way, ini saya menggunakan SSD ya, walaupun masih dikoneksikan ke USB 2.0, tapi menggunakan SSD jelas tetap lebih unggul daripada micro SD, karena SSD saya ini menggunakan memori total 512 GB ya, dibanding micro SD saya yang sebelumnya cuma 32 GB. Jadi saya bebas dicoba install apa aja. Nah, sini saya mau install Netflix, bisa jalan atau enggak, maksudnya bisa berfungsi atau enggak. Ini kalau Skype bawaannya udah ada sih, jadi udah bisa video calling ya. Pakai webcam juga sebelumnya sudah saya tes bisa. Untuk suara juga sebelumnya udah bisa ya, pakai USB sound card. Cuman ini saya mau install Netflix, kok diklik nggak bisa, mungkin memang nggak support ya. Coba yang lain, misalkan Spotify. Sama, ini juga nggak ngerespon. Oke, saya ada masalah di Netflix dan Spotify, saya ada masalahnya. Microsoft Store-nya yang bermasalah atau memang aplikasinya nggak mendukung ya? Coba saya install Roblox. Ini juga nggak tahu nih kenapa nggak bisa diinstal juga ya. Oh, ternyata bisa diinstal ya, ternyata pending nih responnya, yang kurang sesuai gitu. Kayaknya Netflix bisa diinstal juga. Wah, ternyata yang mau diupdate lagi ngantri, makanya nggak bisa diinstal. Nah, ternyata bisa ya diinstal Netflix, Spotify, dan Roblox. Tapi fungsinya saya nggak tahu apakah bisa dipakai atau tidak. Jadi kita tunggu aja setelah instalasi selesai. Oke, barusan Spotify-nya sudah terinstall, kemudian Netflix juga sebelumnya udah terinstall. Kita buka, tapi nggak masuk login ya. Saya cuma mastiin ini bisa berfungsi aja. Kalau dari segi tampilan sekilas sih ini berfungsi, cuman dia support berapa resolusinya saya nggak ngerti. Kalau ngikutin YouTube sih Full HD masih nggak bisa ya. Jadi kalau ngikutin YouTube Full HD nggak bisa, 720p patah-patah. Di bawah itu kayak 480, oke, itu masih bisa. Jadi kalau Raspberry Pi-nya berbasis Windows 10 nggak bisa diajak buat nonton resolusi tinggi ya. Yang enak ya pakai Raspberry Pi OS atau Ubuntu. Oke, ini secara fungsi saya yakin ini bisa. Hanya saja mungkin tingkat resolusinya nggak bisa. Kita coba aja buktiin pakai Spotify. Kalau dari segi suara ya, karena Spotify udah punya akunnya saya. Kalau Netflix udah di delete. Oke, ini akhirnya saya bisa masuk ke aplikasi Spotify dengan cara menunggu sambil ngopi, ngeteh dan sebagainya. Yang jelas bisa masuk akhirnya. Bukan karena bermasalah ya, karena lemot, karena banyak driver di Windows 10 Raspberry Pi 4 ini belum tersedia. Dan sebenarnya Windows 10 atau Microsoftnya sendiri belum support ya terkait hardware Raspberry Pi 4 ini. Jadi sisanya tuh community base. Ini saya coba play. Tadi suara udah dipastikan udah keluar. All my troubles seem so far away. Oke, ini saya menggunakan Miva K3, menggunakan wired ya, koneksinya ke USB sound card.
USB soundcardnya yang harganya cuma 30 ribuan, ya di telinga saya cukup bagus, hampir nggak ada bedanya ya kalau misalkan saya colokin langsung ke Realtek controller yang bawaan dari biasanya dari motherboard PC gitu. Tapi kalau pakai headset ada bedanya, terdengar jelas gitu. Noise yang dihasilkan agak sedikit kedengeran gitu, kemersek gitu. Tapi dengan harga 30.000 ya mau protes apaan gitu. Oke, mungkin sampai sini aja untuk tes Spotify-nya Mas Bro. Jadi Netflix, Spotify itu bisa berfungsi. Nah, kita nanti nyoba Roblox ya. Bisa jalan nggak? Ya jangan berharap frame rate-nya bagus. Udah jalan pun saya udah syukur gitu. Jadi secara fungsi nanti bisa kita simpulkan bahwa ini berfungsi, cuman nggak ada driver graphic card-nya, jadinya bla 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 gitu. Tapi dalam konteks kita kan lagi nyari-nyari tahu itu, kalau bisa berfungsi aja udah syukur. Oke, sambil nungguin kalian mungkin ngeteh dulu. Saya juga ngeteh dulu. Oke, kita mainkan parkour. Seberapa nge-lag di sini? PC Raspberry Pi 4. TikTok, 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 TikTok. Buset. Ini loadingnya doang bisa berapa menit nih? Waduh. Daripada saya nungguin lama-lama ya saya close aja nih gamenya. Males saya nungguinnya. Intinya ini pasti bakal berat banget, walaupun secara teknis ini bisa di install gitu. Ini saya yang install Asphalt yang notabene ini lebih grafisnya lebih keren ya. Ada kemungkinan lebih parah juga sih, tapi ini bukan game online jadi mungkin bisa masuk ke gamenya, cuman nggak tahu pas lagi mainnya kayak gimana, nggak kebayang mas ya. Close aja deh ya. Selanjutnya kita install OBS Studio. Seperti apa OBS Studio? Kita install. Ini saya takutnya versi 64 bit nggak bisa, saya sekalian install aja yang saya sekalian download juga yang 32 bit, karena kalau kita pakai ARM 64 itu kadang aplikasi yang berbasis x64 Intel atau AMD 64 bit itu malah nggak bisa. Tapi kalau kita install yang Intel AMD yang basisnya 32 bit malah bisa. Jadi saya download dua-duanya aja nih. Kita download dua-duanya. Ya OBS-nya sudah terdownload ya. Coba saya install. Oke, ini OBS 64 bit. Ternyata ini mau. Oke, saya klik next terus install. Oke, ini sudah selesai diinstal. Ini udah dicentang, langsung dibuka. Jadi saya klik finish dan aplikasi akan langsung dibuka kalau jalan. Tuh kan, gak bisa. Nah, ini yang versi 32 bit. Coba kita install. Ini 32 bit harus nginstal plugin dulu nih. Oh, harus nginstal Visual C++. Oke lah, kita coba aja dulu. Oke, udah selesai di download tadi C++ nya. Kita install dulu ya.
kita ulang lagi versi 32 bitnya. Ini lebih cepet ya instalasinya daripada yang 64 bit. Oke, ini untuk OBS Studio versi 32 bit sudah selesai. Sini akan saya klik finish dan aplikasi akan segera dibuka jika memang bisa berhasil ya. Ini lebih lama bukanya. Oh, tadi 64 bit terbuka tapi langsung ada informasi nggak kompatibel ya. Kalau ini setelah dibuka agak lama loadingnya. Ada dua OBS di sini, 32 bit dan 64 bit. Ya, ternyata yang 32 bit bisa dibuka ya. Oke. Jadi kalau yang 64 bit itu rata-rata aplikasi di Windows 10 untuk Raspberry itu nggak berjalan. Tapi entah kenapa yang versi 32 bit itu bisa berjalan ya. Mungkin karena emulasi dari 64 ke 32 itu lebih gampang daripada 64 ke 64. Itu pendapat saya ya. Mungkin saja. Ini kemungkinan frame rate-nya benar-benar drop karena OBS itu kan yang PC aja kadang ngedrop ya frame rate. Apalagi ini yang bukan PC dan drivernya belum terinstall. Nggak kebayang saya. Bisa ini. Ya nggak tahu saya frame rate-nya ya. Cuman ini kursornya jadi benar-benar nge-lag saya nih. Windows dalam Windows ini mah. Frame rate-nya benar-benar jatuh. Cuman saya nggak bisa nampilin. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Tadi sudah nyoba-nyoba beberapa software, ada MetaTrader 4, MetaTrader 5, kemudian Netflix, Spotify, kemudian Roblox yang nggak bisa dijalanin gitu. Bisa buka aplikasinya tapi nggak bisa buat main game tadi. Terakhir OBS ya, ada dua versi, 64 bit dan 32 bit. Yang versi 64 entah kenapa nggak bisa dijalankan, ditulisnya tuh nggak kompatibel, dan versi 32 bit setelah nambah Visual C++ 2017 bisa dibuka dan bisa dijalankan, dan menyebabkan frame rate di Raspberry Pi 4 nya itu benar-benar drop. Cuman saya nggak bisa liatin berapa nilainya, nggak pakai software tambahan soalnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dukung channel ini supaya terus berkembang. Sampai jumpa.